Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, perkenalan diri dulu. Nama saya Pugu Setiawan dari Biologi. Untuk yang sudah bergabung, di sini ada Feby, Hani, Linda, Rara, terus siapa itu? Ada Ilham juga, ada Maharani, ada Mawang HD, ada Muhammad Maulidi, ada Saskia, Tiara, CTR. Dan nanti untuk teman-teman yang akan lanjut selanjutnya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang soal biologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu setiap nomornya. Setelah itu, setelah selesai menjelaskan per satu nomor, nanti saya persilakan untuk bertanya. Misalnya ada adik-adik yang ingin bertanya. Kalau kecepatan nanti juga bilang. Oke, kita mulai ya. Yang nomor 1, kita mulai. Tifus adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya salmonella, sedangkan disentri disebabkan oleh ameba. Setelah dilakukan identifikasi organisme ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang berbeda. Ciri khas yang membedakan kedua kelompok itu adalah sebelumnya kita harus tahu salmonella dan juga ameba itu seperti apa. Oke, untuk cara bacanya terlebih dahulu. Kalau di Indonesia misalnya Soekarno, O dan E itu nanti dibaca U. Tapi kalau dalam bahasa Latin itu beda lagi. Nanti A tulisannya amoeba, O dengan E itu dibaca E. Kalau bahasa Latin seperti itu. Jadi tetap bacanya ameba. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu. Yang pertama salmonella. Salmonella itu merupakan iya yang mana yang buremnya? Soalnya apa tulisan saya? Ya, soalnya. Soalnya ya. Tapi masih bisa kebaca enggak? Masih. Bisa. Masih ya. Habis Oke. Kalian sudah dapat soalnya enggak? Sovelnya gitu sudah punya? Oh ya. Nanti dicocokkan saja gitu ya untuk yang soalnya. Misalnya ada yang enggak jelas tulisannya apa. Oke, kita lihat yang salmonella. Salmonella itu merupakan bakteri. Bakteri penyebab penyakit tifus dan juga di sini ameba. Ameba itu termasuk protista. Nah, dia itu masuk protista yang mana? Protista itu ada 3. Yang pertama ada yang mirip hewan atau namanya protozoa. Setelah itu ada yang mirip tumbuhan atau namanya ganggang hijau atau alga. Dan yang terakhir ada yang mirip dengan jamur atau mirip dengan bumi. Nah, yang mirip dengan jamur ini ada 2, yaitu Oomycota dan Myxomycota. Seperti itu. Nah, ameba tadi itu termasuk ke dalam protista yang mirip dengan hewan. Kenapa kok mirip dengan hewan? Kita kembali lagi. Ciri khas yang dimiliki protista mirip hewan yaitu kalau yang mirip hewan dia dapat bergerak karena mempunyai alat gerak yang namanya flagella. Atau ada juga yang menyebutnya dengan nama flagellata. Dan selanjutnya ada yang namanya ciliata. Ciliata atau nama lainnya dengan rambut getar sama saja. Yang ketiga, pseudopodia atau kaki semu. Nah, ameba ini termasuk yang pseudopodia atau kaki semu. Jadi ameba itu bentuknya seperti ini. Nah, ada kaki semunya dia. Seperti itu. Dia lebih rapat. Bedanya dengan ciliata yaitu tadi. Kalau yang pseudopodia dia rambutnya itu lebih rapat. Sedangkan yang ciliata itu dia rambutnya agak panjang dan juga jaraknya agak jauh biasanya. Itu yang membedakan. Yang pertama membedakan antara protista dengan pseudopodia. Selanjutnya berdasarkan kingdomnya atau secara tingkatan organisme makhluk hidup, kalau salmonella atau bakteri itu termasuk ke dalam tingkatan yang namanya Monera.
Yang membedakan antara Monera dengan organisme tingkat lain yaitu yang pertama adalah membran nukleusnya. Jadi sebenarnya di sini itu ada inti selnya, ada membrannya. Kalau yang bakteri itu tidak punya, kalau yang protista itu tidak punya. Itu yang membedakan dari kedua kelompok tersebut. Di jawabannya yang C. Dan di sini membrannya. Sampai di sini, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Masih aman ya? Aman. Aman. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 di sini. Paus, landak, dan platypus ke dalam tingkatan takson terendah. Maksudnya itu berarti antara paus, landak, dan platypus itu jika dimasukkan ke dalam tingkatan takson terendah, itu yang sama yang mana. Jadi kita harus tahu dulu tingkatan takson makhluk hidup itu yang paling tinggi namanya kingdom. Setelah itu ada phylum. Kalau di tumbuhan itu divisi, itu yang membedakannya. Habis itu ada kelas. Habis itu ada ordo, family, genus, spesies. Ada smart solutionnya untuk mudah menghafalkannya, yaitu Fages. Biasanya saya pakai ini kingdom, phylum, O ini kelas, K ini kelas, O-nya ordo, family, genus, spesies. Biasanya saya pakai itu kalau di sekolah dari SMA dulu pakai lebih mudahnya. Oke, kita masuk ke kingdomnya terlebih dahulu. Paus, landak, dan platypus itu sama-sama hewan. Berarti dia masuk ke dalam kingdom Animalia. Phylum. Paus, landak, dan platypus dia itu sama-sama memiliki tulang belakang atau disebut dengan vertebrata. Itu kalau masuk ke phylum berarti dia namanya phylum Chordata. Sedangkan kelasnya di situ kelasnya sudah jelas. Kalau platypus di situ nanti dia menyusui, memiliki kelenjar susu, landak juga, paus juga, sama halnya seperti manusia juga. Dia itu masuk ke kelas mamalia. Jadi 1, 2, 3 ini masih sama, tapi ketika sudah di ordonya itu sudah berbeda. Jadi tingkatan yang sama itu yang paling rendah adalah tingkatan kelas. Jadi jawabannya yang B. Kalau ordonya itu sudah beda lagi. Nanti kalau paus itu kalau nggak salah ordonya itu cetacea. Kalau landak itu rodentia. Landak itu sejenis pengerat. Dia rodentia. Kalau yang platypus kalau nggak salah itu monotremata kalau nggak salah. Tuh, jadi yang membedakannya sudah di ordo. Yang sama yang ada di kelas. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Mas, Ya. kalau nggak hafal gimana? Kalau nggak hafal, kita paling nggak kuncinya ya, kita harus tahu hewannya kayak gimana bentuknya. Yang pertama paus, kita tahu kan paus itu kayak gimana. Dia meskipun ada di air, tapi dia nanti bernapasnya menggunakan paru-paru. Landak juga, habis itu platypus. Tahu platypus kan yang kayak bebek itu? Ya. Nah, itu juga menggunakan paru-paru. Paling enggak kita tahu, oh berarti dia ini selain menggunakan paru-paru, dia juga biasanya itu dia menggunakan dia itu melahirkan atau namanya vivipar. Ciri khas dari vivipar atau melahirkan nanti dia pasti akan menyusui. Nah, kalau menyusui itu nanti pasti mamalia. Kalau nggak hafal tingkatan-tingkatannya, kalau nggak hafal nama-namanya misalnya kayak Orthocetacea, Rodentia itu nggak usah dihafalkan. Paling nggak kalian tahu urutannya bagaimana. Paus mamalia, landak mamalia, platypus mamalia. Kalau mamalia itu termasuk ke dalam kelas. Kayak gitu maksudnya. Gimana? Ya. Oke. Nomor 3. Kalau kepotong nggak ini? Enggak ya? Enggak. Oke, kita lanjut nomor 3. Pinang, kelapa, dan palem merupakan keanekaragaman tingkat ini kelas 10 ini. Masih ingat? Keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati, saya singkat jadi KH. Itu ada 3. Yang pertama, tingkat gen. Tingkat
jenis atau nama lainnya tingkat spesies. Dan yang terakhir tingkat ekosistem. Ekosistem. Ini smart solution-nya untuk mudahnya. Kalau yang keanekaragaman tingkat gen itu pasti dalam satu spesies. Satu spesies maksudnya misalnya ada mangga golek, ada mangga gadung, ada mangga mana lagi. Nah, itu kan masih sama-sama satu spesies mangga. Cuma yang membedakannya jenisnya kayak gitu. Itu kalau seperti itu dia termasuk keanekaragaman tingkat gen. Itu yang di tumbuhan. Kalau yang di hewan, misalnya ada kucing oranye, ada kucing hitam, ada kucing putih, itu juga keanekaragaman tingkat gen karena spesiesnya masih satu, yaitu spesiesnya kucing. Kalau di manusia juga seperti itu. Ada manusia yang kulitnya sawo matang, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Nah, itu juga keanekaragaman tingkat gen. Pokoknya kuncinya itu satu spesies yang sama. Nah, kemudian kita masuk yang tingkat jenis atau tingkat spesies. Nah, itu dia dalam satu famili yang sama. Dia memiliki kesamaan, tapi tetap berbeda. Misalnya antara, kalau di hewan ya, ada kucing, harimau, sama citah. Dia itu satu kelas, satu famili yang sama, yaitu famili seperti kucing-kucingan. Tapi perbedaannya nanti kalau yang kucing biasa, itu biasa cenderung dia tidak terlalu banyak atau dia berburunya itu hanya sekedar untuk makanan harian. Sedangkan kayak citah, kayak singa itu nanti beda lagi. Seperti itu. Kalau yang di tumbuhan, yaitu sama kayak kelapa, ada palem, ada jati, kayak gitu. Itu juga termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Atau contoh lain melon, habis itu semangka, sama belewah. Nah, itu kan beda spesies, tapi dia dalam satu famili yang sama. Jadi jelas kalau di sini pinang, kelapa, dan palem merupakan keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Kalau ekosistem gampang, misalnya ekosistem gurun, sama di sini ada ekosistem sawah, kan jelas-jelas berbeda kalau ini kelihatan jelasnya. Kayak gitu. Oke, kalian sudah bisa membedakan taiga, habis itu savana, sabana, bedanya apa? Sudah bisa belum? Bisa. Gimana? Kalau savana kayak gimana? Apa lupa? Tiger rapper. Oke, kita sedikit bahas ya. Jadi macam-macam ekosistem. Kalau yang sudah tahu nggak usah lagi, kayak laut gitu kan. Nah, gurun sudah tahu. Kalau taiga, itu yang kayak gimana? Ingat atau sudah lupa? Kurang 5 menit, Mas. Masa? 1 jam kita? Masa kurang 5 menit? Enggak, di videonya. Oh, waktunya tak? Ya. Oh, nanti habis, nanti dilanjut lagi. Kalau yang telat nanti bisa dilanjut di YouTube. Oke, sedikit. Kalau yang taiga itu dia hanya ada satu spesies saja yang sama. Misalnya kayak hutan pinus, di situ kan di bawahnya nggak ada tanaman kayak lombok gitu, nggak ada. Kayak rumput pun jarang sekali. Itu karena ada alelopati, itu taiga. Di situ ada yang namanya tundra. Tundra itu identiknya, misalnya ini kayak tebing, ini juga tebing. Nah, di tengah-tengahnya di sini, itu yang dinamakan dengan ekosistem tundra. Tundra itu dia sangat sedikit sekali terkena cahaya matahari, sehingga di dalamnya itu cenderung dingin dan lembab. Biasanya ekosistem yang ada di sini itu seperti lumut. Kalau ada tanaman atau tumbuhan, dia itu nanti dia itu kerdil, bentuknya pendek karena tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Habis itu ini sering sekali keluar di UN, savana dengan sabana, perbedaannya apa? Kalau savana, diingat kalau V itu hanya rumput biasa, padang rumput biasa, padang rumput.
dia nggak ada sama sekali tumbuhan yang lain. Contohnya kayak di Teletubbies. Kalau sabana itu padang rumput, tapi ada pohon plus Pohonan. pepohonan. Biasanya sering keluar savana dengan sabana, jadi harus bisa membedakannya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 ya. Ya. Oke, kucing, anjing, harimau menunjukkan kekerabatan yang dekat sehingga dikelompokkan ke dalam kelompok karnivora. Jelas ini gampang. Kalau karnivora dia pasti pemakan daging, atau di sini dibedakan berdasarkan jenis Daging. makanannya. Jenis daging atau jenis Makanan. makanan. Kalau cara berkembang biak itu contohnya seperti ovipar, ovovivivar, habis itu vivivar, seperti itu kalau yang cara berkembang. Vivipar. Kalau jumlah anggota gerak, ya misalnya kalau serangga, insekta itu nanti berapa. Kalau nanti misalnya mamalia ada 4 atau berapa. Kalau sistem rangka tubuh ini agak ruwet biasanya. Tidak bisa langsung diamati secara kasat mata karena sistem rangka tulang-tulang. Kalau sistem pernapasan biasanya ikan bernapas dengan ikan. Ikan bernapas dengan insa. Habis itu ada serangga bernapas dengan trakea dan lain sebagainya. Nomor 4 masih aman ya, nggak ada yang ditanyakan? Enggak. Aman. Oke, kita lanjut nomor 5. Sebentar. Nomor 5. Oke, ini nomor 5. Nomor 5, jenis organisme yang mampu menghasilkan selulase adalah, kita harus tahu dulu selulase itu apa. Selulase. Selulase itu sejenis enzim yang dapat memecah selulosa. Selulosa. Nah, selulosa ini itu dia seperti serat. Banyaknya yaitu ada di tumbuhan. Nah, enzim selulase ini tidak dimiliki oleh manusia. Jadi manusia ini harus memperoleh selulase ini bisa dari tumbuhan yang dimakan atau bisa dari bakteri yang ada di dalam tubuh manusia itu tadi. Itu yang dinamakan dengan enzim selulase. Habis itu saya kasih sedikit materi tentang fungsi dari enzim selulase. Yang pertama, fungsinya itu adalah mengurai ikatan glikosidik. Mengurai ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik. Kalau ikatan glikosidik nanti itu lebih ke kimia. Kalau di biologinya itu tidak terlalu mendalami tentang ikatan glikosidik. Nanti kalau teman-teman di sekolah belajar tentang kimia bisa ditanyakan lebih detailnya ikatan glikosidik itu seperti apa. Ini salah satu fungsi dari enzim selulase. Fungsi lain yang bisa diamati atau yang sering terlihat adalah biasanya dia itu untuk mengurai dinding sel. Mengurai dinding sel selulosa dari tumbuhan atau tanaman yang dimakan. Habis itu untuk mencerna, setelah diurai nanti dia bisa juga untuk mencerna selulosa. Seperti itu. Jadi di dalam tubuh manusia tadi tidak memiliki yang namanya selulase. Tapi manusia pasti butuh untuk mencerna selulosa.